mood hari ini agak slow dikit karena Kenapa kita lu? mau mengucapkan bela sungkawa Oh iya, benar. sebesar-besarnya terhadap korban kecelakaan Kemarin ya, kemarin Ya. di Cipularang, Cipularang arah ke Jakarta. arah Jakarta di kilometer 92. 92,2 tepatnya. Lu punya informasi apaan? Jadi selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemarin ini gue komen di akun YouTube-nya Wakil Presiden Indonesia. Iya. Gue komennya gini, Bang Gibran maju terus bang, cita-cita anak muda dan masa depan anak muda Indonesia ada di pundak lu bang, kita akan dukung terus. Gue dulu sempat nggak mendukung Bang Gibran gitu ya, tapi setelah MK menyatakan ini sah, ya sudah, dia wakil presiden kita, mau tidak mau. Kalau teman-teman lihat di Twitter kemarin sempat rame bahwa akun Fufafa itu adalah Roy Suryo, itu gilanya sampai gini, ada orang di TikTok bikin video Roy Suryo itu di penjara, pakai rompi oranye, Oke. masuk kepolisian gitu. Lalu dibilangnya ternyata akun Fufafa itu milik Roy Suryo. Lalu ada banyak akun yang bilang begitulah kurang lebih sama. Nadanya adalah akun Fufafa ternyata miliknya Roy Suryo. Tapi menariknya adalah kalau kita tarik mundur sebelum kejadian trending Roy Suryo adalah pemilik akun Fufafa. Halo guys, ketemu lagi bareng sama gue Anu. Dan Aan. lu masih mantengin Radio KW. Dan mood hari ini agak slow dikit karena Kenapa kita lu? mau mengucapkan bela sungkawa Oh iya, benar. sebesar-besarnya terhadap korban kecelakaan Kemarin ya, kemarin Ya. di Cipularang, Cipularang arah ke Jakarta. arah Jakarta di kilometer 92. 92,2 tepatnya. Lu punya informasi apaan? Ini nih. Oke, nggak ada informasinya ya. Belum, astagfirullah. Mereka nungguin ini lagi di pom Tar bensin. dulu. nungguin. Contekan Ayo. gua. Kita pura-pura ulang lagi deh awal. Iya. Jadi tabrakan itu beruntun itu terjadi di kilometer 92,2 Cipularang. Yang mana terjadi di Senin sore tanggal 11 November 2004. Dan sekian informasi dari kami. Can. Itu adalah informasi yang Anda tidak akan dapatkan di Google. Can beres ya Terusin lah. Orang nunggu ini koinnya habis. Kayak heula koin Pulsanya habis. zamannya koin gitu ya udah. Di mana ini melibatkan satu truk dengan 17 mobil penumpang dan kabarnya insiden ini menewaskan satu orang dari 29 orang, satu wafat, 24-nya itu kalau nggak salah luka 24 orang luka berat dan satu orang meninggal berumur 13 tahun namanya Sasalbila dan 24-nya luka ringan. Wow. Berarti anak kecil ya korban meninggalnya. Iya, masih remaja, SMP-an lah. Gimana ceritanya An? Lu sebagai Kejadiannya- pengemudi truknya gimana? Jadi gini. Edan aing deui. Henteu jadi kejadiannya kieu. Cenah mah lagi-lagi ini akibat truk yang overload Overload? Ya, Yakin terus ngambil lu? arah kanan. Yakin lo overload? Benar, ini ada keterangannya di sini Overload sumbernya. atau remblong? Overload mengakibatkan remblong. Mana ada overload mengakibatkan Di remblong? sini keterangannya begitu. Saking tidak sini tuh dari mana? kuatnya. Gitu loh. Di sini tuh dari mana lu baca apa sih? Iya, itu ya, ini puisi. liputan.com. Oh. Gimana sih? Iya apa katanya apa? Iya, akibatnya remnya blong dan menabrak mobil di depannya beruntun sampai ke depannya. Lu lihat itu ya gambar yang videonya itu Iya, kan? iya. Ya emang Sebelah kanan kan emang nggak boleh sebelah kanan ngambil truk ya? menurut lu gimana tuh? Nggak boleh sih sebenarnya, nggak boleh ngambil kanan. Apalagi situasi hujan licin, berkabut seperti itu dan dia gasnya lumayan RPM tinggi kayaknya. So tahu. Padahal dia nggak ada di tempat kejadian loh. Iya kan kabarnya aku baca di sini. Kabar. Lo gimana sih? Terus ya gimana? Yang lo tahu gimana? Gini. Ah. Sementara polisi belum mengeluarkan statement resmi, dugaan ya. Semuanya ini masih dugaan nih. Ya kan mungkin begini, mungkin begitu ya. Semuanya kemungkinan sampai polisi ngeluarin ini kenyataannya.
Ya hari ini Polda Jabar itu ngerekam crime scene-nya, TKP-nya menggunakan kamera 3D. Maksudnya adalah untuk tahu nih arahnya dari mana, kira-kira penyebab utamanya apa gitu ya. Karena gini, tadi pagi tuh gue denger salah satu timnya lah yang olah TKP bilang remblong itu bisa jadi kemungkinan. Tapi ada kemungkinan juga misalnya refleks supir. Begitu dia melihat ada mobil depannya pelan, refleks dia ambil kanan. Nah itu kan kita harus tahu tuh gitu. Jadi bisa jadi kalau ya, dalam keadaan gitu cepet ya remblong pasti akan jadi masalah. Tapi rem biasa pun juga pasti akan jadi masalah. Kalau refleksnya nggak cepat gitu kan, itu bahaya tuh. Gitu. Jadi ya teman-teman pasti udah lihat yang di CCTV itu dan di rekaman dashcam yang ambulans ya kalau nggak salah ya. Itu ngelihat ada truk dari samping kanan, di lajur kanan. Pertama dia kena satu mobil warna silver dulu, baru kemudian nabrak ke banyak mobil gitu. Nah, cuma yang menarik menurut gua itu kan KM92 ya. KM92 itu kan banyak lah, maksudnya sering dia dijadikan satu daerah yang ini suka ada kecelakaan di sana gitu. Dan kalau lu lihat di video yang kemarin beredar itu yang dari dashcam ambulans dan dari CCTV tolnya. Lu bisa lihat di ujung sana, di paling kanannya gitu ya, atau di ujungnya tuh lagi macet. Memang lagi macet, benar. Kalau menurut gua itu harus diselesaikan dulu tuh. Macetnya maksudnya? Karena kalau misalnya jalanan turunan, depannya macet, lu pasti akan kaget gitu. Apalagi keadaannya licin dan hujan. Iya. Untuk truk sendiri standarisasi dia berpacu Standar maksimal miring berapa? dia, standar miring. Motor kali. Enggak, dia standarnya berapa sih, Nu? Secara Kecepatan maksimalnya? Secara gue bukan supir truk ya. Iya, Nggak kan tahu bemo. Gue nggak tahu. Bemo kan bemo lu, gue yang jalanin. Iya ya kan. Tapi kalau menurut gue, gini gue mau nanya nih sama lu. Kemarin ya, beberapa hari yang lalu lah, gue kan pengguna jalan tol. Tapi banyak mobil pelan di kanan. Nah menurut lu gimana? Nah karena gue tidak mempunyai mobil, tidak Percuma bawa juga. mobil. Oke, nggak usah kita tanyakan. Kan menurut gue yang gue baca sih nggak boleh. Kecuali dia nyalip gitu loh. Ya kalau menurut gue gini, mungkin teman-teman juga di luar sana yang mengendarai mobil gitu ya, lewat jalan tol tiap hari gitu. Ada aturan di jalan tol itu bahwa lu harus di certain speed. Jadi lu nggak boleh pelan. Kalau lu mau pelan tuh ambil jalur paling kiri. Itu udah paling benar. Kalau lu pelan di kanan itu bahaya. Kenapa? Karena jalur kanan itu jalur mendahului. Dia harus cepat. Harus cepat. Makanya namanya jalan tol gitu. Nah, kalau di jalan raya baru lu nggak boleh kebut. Karena semuanya pelan gitu. Kalau di jalan tol harus kebut di kanan itu. Jadi kalau lu pelan gitu ya, lebih baik lu di kiri atau di tengah deh. Karena itu bahaya banget. Gue pernah pulang kantor gitu ya. Tol mana? Tol Desari nih. Gue kan ngebut kan. Wih, sembalap. Gue ambil jalur kanan tuh. Pas gue lihat, jalur kanan yang ke sini. Terlalu kanan gue. Gue udah serius. Gue ambil jalur kanan. Tapi kemudian ada orang ngebut dari belakang. Karena depan gue ada mobil pelan, gue harus ngikutin kan. Pelan. Ambil jarak inilah aman lah gitu kan. Gue ngikutin dari belakang. Nah di belakang ini ada mobil kebut banget. Saking ngebutnya dia lampu dim dari jauh kan. Terus ambil kiri ke tengah dia. Ada mobil juga ambil kiri lagi. Nah itu salah satu penyebab faktor kecelakaan. Kenapa? Karena di kanannya pelan. Kemungkinan truk seperti itu mungkin perkiraannya ya. Kalau yang buat Cipularang kita nggak tahu lah ya. Sebelum ada penyelidikan polisi lebih lanjut kita nggak tahu. Cuma poinnya buat teman-teman gitu yang di jalan tol gitu ya. Tolonglah yang kanan itu bukan untuk berpelan-pelan ria, tapi untuk mendahului. Itu bahaya banget tuh. Terima kasih masukan. Makanya ada salah satu jalan tol di highway di Europe, itu kalau nggak salah di lintas Europe ya. Ada aturannya gini, lu nggak boleh pelan di sana. Pelan lu ditilang. Mesti high speed. Karena di jalanan yang kebut, ketika lu pelan, lu membahayakan orang. Di jalanan yang pelan, ketika lu kebut, lu membahayakan orang. Nah itu batasannya bedanya gitu. Nah di Eropa tuh kalau lu nonton, gue nonton di Top Gear kalau nggak salah ya. Dia lagi ngetes Bugatti sama apa gitu. Itu di jalan itu nggak boleh pelan tuh. Kalau pelan justru lu ditilang gitu. Gila. Nah itu faktor-faktor atas kecelakaan. lebih ya berarti ya? Lebih. Ya kalau di Indonesia kan kalau nggak salah ada 80 kan gitu kecepatannya.
Ya mungkin itu bisa, itu negotiable lah. Artinya mungkin bisa lebih cepat, mungkin juga enggak. Ngelihat kondisi mobil lu, kendaraan lu, berat mobil lu, dan jalan juga, cuaca juga. Iya. Nah ngomong-ngomong masalah cuaca, gue tuh kemarin nyobain AI-nya Twitter punya. Twitter punya Namanya AI. Grok. Elon tuh punya. Namanya apa? Drog? Grok. Grok. Buat, sesegrok ya, Sesegrok. kalau lagi flu, sesegrok. Iya benar, sesegrok. Itu kalau kalian Twitternya blue tick atau premium atau lu bayar yang bulanan gitu, Itu bisa tuh. lu bisa tuh ngechat AI-nya di Twitter tuh ya. Langsung aja tinggal ada tombol yang kayak tulis gitu, lu tanya. Nah gue iseng nanya, gue bilang gini, Grok coba kasih tahu gue data kecelakaan yang berada di jalan raya yang ada kata truk atau truknya gitu, atau bus atau mobil lah gitu. Nah ternyata surprisingly memang truk itu paling banyak kecelakaannya. Di dunia. Truk itu paling banyak. Di Indonesia dong. Oh, Ngapain di di dunia dunia. kan gue bukan Donald Trump yang ngurusin di dunia. Truk itu paling banyak dan hampir merata di semua daerah. Ada di Rembang, Sragen, Lawang, banyak banget gitu. Terus yang kedua adalah bus, yang ketiga adalah mobil. Nah lalu gue tambahkan nih ke si AI-nya. Gue tambahin, oke, apa faktor kecelakaan dalam faktor cuaca dalam kecelakaan ini? Oh faktor cuaca, oke. Ternyata paling banyak memang paling banyak itu cloudy, berawan atau berkabut. Invisibility-nya cuma 1 meter. Betul. Nah visibility-nya. itu juga jadi awareness buat kita. Iya, Jadi kalau iya, misalnya kita lagi jalan, 2 minggu yang lalu gue sempat ngunjungin teman gue di Bandung. Karena bolak-balik gitu ya, pas pulang itu Hujan gede. hujannya gede banget. Nah, yang pertama gue lakukan adalah gue ambil kiri dulu, karena gue akan pelan. Gue ambil kiri dulu, Oke. gitu. Tapi kalau ada truk, gue harus di tengah, karena truk Oh. itu pasti lebih pelan. Dan Iya, truk iya, itu iya. nggak bisa berhenti mendadak. Contoh gini, misalnya jalannya gini ya, datar dulu terus naik gitu. Iya. Dia tuh harus ngegas dulu nih. Nah ketika Iya, lu iya, nyalip iya. di sini dan pelan, Iya, iya. resikonya si truk ini tuh bakal berhenti mesinnya kalau dia pelan juga gitu. Oke, Hati-hati baru tuh. tahu Gitu. gue. Nah ini kan upaya-upaya ya awareness kayak gini kayaknya teman-teman harus Banyak tahu juga lah banyak tahu ya. Iya betul Hati-hati bahaya gitu. juga sih. Jadi punya SIM bukan cuma buat naik mobil, tapi bisa naik motor. Nyambung ya. SIM berapa itu SIM Ya, apa? SIM C, SIM gitu. C. Oke. Tapi memang Makasih ya. siap. Tapi memang diesel itu beda ya sama ini ya, diesel buat truk gitu ya. Memang Beda beda. sama genset ya. Itu sama-sama diesel tapi beda penggunaannya. Iya no, Allah. Lu nanya apa? Enggak, maksudnya truk itu memang beda dengan desain mobil biasa gitu. Karena Beda. kan lu bilang kan tadi mesti harus Iya. ancang-ancang dulu gitu, nggak kayak mobil seperti sedan biasa atau mungkin kayak Nggak kelas. bisa. Karena dari secara bobot aja jauh gitu. Mereka kan kalau mereka full ya truk gandeng, Iya, iya. apalagi gandeng cewek orang Wah, gitu kan. halah. Panjang. Aduh. Nah kalau truk gandeng itu mungkin bebannya kalau full isi mungkin bisa sampai 1 ton lebih lah. Lebih ya. Wah, walaupun ada yang komentar kan isinya kardus. Ya ada komentar lagi di bawah tuh gue liat kardus tapi kalau muatan 1 truk ya sama aja. On. Gini, Saling-saling inilah. Ini agak lucu Kadang-kadang nih. deh. Gue mau nanya sama Luan. Dia pasti bisa jawab kalau yang ini. Apa tuh? Kapas 1 kilo sama besi 1 kilo beratan mana? Kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo. Kapas 1 kilo, besi 1 kilo. Lama kan? 1 kilo besi lah. Ya kan? Lama kan? Udah lama salah lagi. Kan dua-duanya Kapas 1 kilo. 1 kilo. Iya, Nah, dua-duanya 1 kilo kan? iya. Beratan mana? Dua-duanya 1 kilo An. Iya, An, dua-duanya sama-sama 1 berat. Nah itu jawabannya. Kan dua-duanya 1 kilo, gak ada yang lebih berat gitu. Iya. Maksud gua, Iya. kalau lu isi karton tapi isinya 10 ton, ya tetap 10 ton. Iya, itu banyak yang Gitu, komentar makanya. juga jadi, kan. Jadi nggak bisa volume mass itu digantikan dengan berapa banyak, nggak ada Iya, urusannya. iya, gitu. iya. Timbangannya Banyak. berapa? Makanya di jalan-jalan lintas daerah gitu ya ada timbangan buat truk. Iya. Itu. Gitu. Dan itu salah satu jalan kenapa di lintas-lintas kota gitu. Kita banyak jalan Sumatera rusak terutama gitu tuh. ya. Iya. Karena banyak truk-truk ya, nggak semua truk lah. Ada yang melebihi kapasitasnya gitu. Nah over kapasitas ini pastinya akan overlooknya juga. Ada mobil, lu pernah lihat nggak truk sampah? Iya. Truknya Yang munjung. segini, sampahnya segini. Iya, sampai miring-miring Nah, iya, begini. itu. Iya. Itu sebenarnya
menurut lu An, udah menyalahi aturan. sebagai seorang pakar telekomunikasi, Jauh. menurut lu itu yang salah siapa sih An? Yang salah yang supirnya. Wah lu jangan nyalahin supir dong. Loh itu gimana dong? Enggak, menurut lu kenapa, yang salah siapa? Supir. Kenapa salahnya An? Ya mau aja dia membawa muatan over kapasitas. Oke, nah menariknya gini. Mereka itu punya target satu hari itu berapa rit gitu. Oh, kejar setoran Ya. banget. Kita pernah dengar dulu juga banyak Iya, berita-berita bus yang supirnya ngantuk gitu kan. Iya. Ada truk juga yang supirnya ngantuk Iya. gitu. Ada yang siang-siang dia pakai narkoba biar dia Tetap melek gitu kan. Iya. Nah iya, tuh Itu benar. juga baru juga tuh. Iya. Itu wah gitu ya. Iya, itu Gokil parah. tuh. Aku lihat Itu videonya dia juga mau lumayan drag tuh. race di jalan itu. Iya. Nah, Pindah jalur itu dia kan udah lagi. ada juga fakta-fakta di lapangan bahwa mereka ini kejar setoran. Kalau nggak begitu, mereka nggak dapat uang. Iya. Jadi makanya kasus-kasus seperti ini kalau menurut gua nih ya, ini kompleks. Kita nggak bisa hanya pointing, wah Dari supirnya yang satu salah. sisi gitu. ya. Nggak bisa gitu. Ada kompleks lah gitu. Ya baik itu pengemudi, baik pengemudi lain gitu kan. Iya, Itu iya. banyak. Kalau enggak gue nggak dapat lebihannya nih. Kalau misalnya nggak muat sekian. Bener, Kita bilang gitu kan ya. itu kan bahaya gitu. Nah Iya kembali juga lagi sih ke Twitter lagi nih, ada satu data lagi yang bilang bahwa Iya. dalam kondisi berawan, dua yang paling potensial untuk kecelakaan adalah bis dan truk. Bis dan truk. Tapi dalam kondisi tidak berawan, cerah, itu mobil. Loh, kok mobil? Berarti kayaknya highway speed ya. Jadi kebut-kebutan biasanya. Jalan tol itu bukan sirkuit Sentul, teman-teman. Iya. Jadi jangan dipakai buat kebut-kebutan. Kebut boleh, tapi jangan kebut-kebutan gitu. Gitu ya, jadi kita dari Radio KW mengucapkan belasungkawa untuk semua korban yang terlibat dalam kecelakaan di Cipularang KM 92. Oke, next. Kita yang seru-seru. Ya. Lu bahas tipis-tipis kata Pak Prot Kabinet Merah Putih nih katanya nih. Yang dibentuk oleh Pak Prabowo Gibran. Nah ada beberapa nama yang cukup bikin penasaran nih Nu. Salah satunya Muarar Sirait yang sekarang menjadi Menteri Kominfo. Uniknya dulu Muarar sering mengkritik kebijakan Kominfo khususnya soal judi online dan pinjaman online. Taruh. Muarar apa? Loh, Sebagai apa tadi? Muarar Sirait sebagai Menteri Kominfo. Salah lah. Oh salah ya? Ngaco lu. Oh salah ya? Berita lu lampu merah kali tuh. Kok gue ngambilnya di sini nih? Mana ada Muarar Kominfo? Coba cek lagi. Aduh. Ah, sebentar ya teman-teman, mau diralat dulu. Ya siap. Ini gua nunggu nih. Oh, sambil gua nunggu lah. Sambil nunggu dulu. Lu. Sambil gua nunggu, gua mau minum kopi dulu ya. Jadi selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemarin ini gua komen di akun YouTube-nya Wakil Presiden Indonesia. Iya. Gua komennya gini. Bang Gibran, maju terus Bang. Cita-cita anak muda dan masa depan anak muda Indonesia ada di pundak lu Bang. Kita akan dukung terus. Gue dulu sempat nggak mendukung Bang Gibran gitu ya, tapi setelah MK menyatakan ini sah, ya sudah, dia wakil presiden kita, mau tidak mau. Tiba-tiba yang komen gini bilangnya, Bang, yang sopan dong, emang abang tukang bakso? Keren kan? Terus ada lagi yang, Bang, gak sopan lu, itu wakil presiden tahu. Wah. Iya. Terus ada yang lagi yang bilang, kalau sudah jadi wakil presiden harusnya panggilnya Pak, wah, jangan Bang, ya intinya nggak sopan lah. Dan banyak yang komen kayak gitu. Gue cuma komen satu, gue bilang gini, Mas Gibran, Bang Gibran, Bung Gibran, atau dulu kita pernah dengar presiden pertama Indonesia disebutnya Bung Karno. Itu bedanya apa sih? Nah, hati-hati nih, lu boleh gitu ya menyukai Mas Gibran gitu ya. Bahkan sekarang dia punya call center Mas Gibran. Mas loh. Nah Mas, Bang, Bung itu adat istiadat tuh cara memanggil orang, menghormati orang. Kalau di Sunda mungkin Kang gitu kan sama aja. Jadi janganlah friksi-friksi yang kecil-kecil ini gak penting itu. Mari kita berpikir untuk maju gitu loh. Jangan cuma bisa kritik tapi kritiknya ternyata please deh gitu ya. Nah masuk ke Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih ini ada pelebaran.
Ada lebih dari kalau nggak salah 58 menteri ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong gitu. Hah? Menkonya banyak. Menteri kobok-kobok. Banyak lah menterinya. Dan kalau gue lihat ada beberapa yang dipugar ya, yang dipecah gitu kayak Menko Polhukam dipecah jadi Menteri Hukum, Menteri HAM dan Menteri Menteri apalah itu namanya? Ya. Pokoknya Permasyarakatan dan Imigrasi kalau nggak salah. Wih. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah ini ada yang menarik nih. Salah satunya adalah Mas Pigai atau Bung Pigai, Bung Pigai. sebagai Menteri HAM. HAM. Menteri HAM ini tiba-tiba gitu dia bilang anggaran kita harus 20 triliun. Wah. Wah. Yang lucunya adalah di waktu mereka rapat RDP ya sama DPR Komisi 1 kalau nggak salah atau Komisi 3 tuh gue lupa. Itu salah satu senior bilang gini, kalau Mas Pigai ini kan kayak aktivis. Teriak dulu biar semua orang lihat. Baru nanti dijelasin tentang apa. Katanya Bang Pigai ini mau bikin Universitas HAM pertama di dunia. Wih. Luar biasa. Tapi kayaknya kita harus lihat juga Indonesia ini di HAM itu dunia itu di peringkat berapa Mas. Ya. Jadi biar kita punya reliable kalau mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan HAM. Wah Nah. itu dia. Hamburger maksudnya, makan hamburger. Tipis-tipis. Ayo An, ada apa lagi An? Ah. Tuh kan gue jadi lupa deh tuh kan. Masa gue lagi yang ngomong? Iya. Tar dulu. Contekannya hilang nih. Waduh, gimana Iya. itu? Oke, sambil Aan ini ya nyari-nyari di Contekan. Primbon, Ya. gue akan ceritakan sedikit tentang beberapa menteri yang jadi highlight nih. Setelah beberapa hari kabinet ini dimunculkan atau diresmikan, highlight yang pertama adalah mereka rindam. Dulu gue waktu masuk kantor, gue ikut rindam juga 2 hari, sama kayak mereka 2 hari. Gue 3 hari kayaknya, mereka 2 hari, gue lebih lama lah. 3 hari. Di mana tuh? 3 hari, dirindam sama tempatnya. Oh sama. Tapi gue tempatnya beda. Gue nggak di Magelang, gue di Batu Jajar apa ya, di mana lah gitu. Itu gue di sana. Seru ya kayaknya menteri-menteri pada rindam, kumpul semua gitu, ngegojlok mental yang apalah gitu. Jadi di satu visikan, satu frekuensikan dengan Pak Prabowo. Itu menarik, itu belum pernah terjadi tuh. Mungkin juga ini menggugah nasionalisme kebangsaan kita, kebersamaan kita balik lagi ke fitrah awalnya, titrah awal apalah itu awalnya. Jadi kalau buat teman-teman semua juga yang anak-anak muda gitu ya, ayo nasionalismenya dibangkitin lagi nih. Menteri-menterinya udah pada dibangkitkan nasionalismenya. Kita juga yang muda-muda harus begitu. Beberapa menteri yang kontroversial, pertama adalah Yusril Iza Mahendra. Kenapa dia? Ternyata Mas Yusril ini dalam beberapa hari pengangkatan sebagai menteri dia bilang bahwa peristiwa 98 ini bukan peristiwa HAM. Bukan pelanggaran HAM. Ini menuai kontroversi di mana-mana. Ini yang menarik. Tapi gue dengar juga Mahfud MD pernah bilang gini. Iya. Menteri HAM itu ngurusnya apa gitu. Sementara Menteri Hukum itu ngurusnya apa. Jadi harusnya yang ngomongin HAM itu bukan dia kalau nggak salah gitulah ngomongnya. Ya Pak Yusril, Pak tolonglah Pak 98 begitu Bapak bilang ini bukan pelanggaran HAM kayaknya yang sakit hati se-Indonesia Pak. Jangan begitulah gitu. Maksudnya ya mungkin Bapak perlu menjelaskan lagi lebih lanjut gitu. Jadi orang clear lah gitu informasinya. Yang kedua adalah Pak Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah atau Mendes Pembangunan Daerah Tertinggal itu Mendesdarting berarti ya. Daerah tinggi. Salah. Daerah tertinggal. Daerah tertinggal. Mas Yandri ini dia ngirim surat untuk perhelatan di rumahnya, tapi menggunakan ngumpulin kepala desa kalau nggak salah, tapi menggunakan kop surat kementerian. Mas please deh, ayolah masa gitu sih. Terus udah gitu bilangnya saya nggak pakai sepeser pun uang rakyat. Ya. Nyetak kop surat itu pakai uang siapa Mas? Kan? Uang dia kali ya? Ya mungkin hilaf tapi oke lah. Iya. Oke lah. Pak Yandri oke lah. Iya, Yang penting kita lihat 100 hari Anda sepak terjangnya gimana. Sesuai dengan janjinya Pak Prabowo. Lu gak bisa kerja, out lu dari kabinet. Gitu. Reshuffle. Enggak, out, pecat. Yang ketiga adalah Natalius
Natalius Pigai ya, tadi udah sebutin ya. Iya. Beliau minta 20T, salah satunya adalah pengen bikin sekolah HAM, Universitas HAM pertama di dunia dan satu-satunya di jagat raya ini. Wih. Di dunia akhirat mungkin cuma satu. karena gini, kalau ngomongin HAM ya berat juga sih. Kita harus ngomongin pertama frekuensinya HAM itu apa yang termasuk pelanggaran, apa yang tidak. Ya. Gitu. Karena ada di sana toleransi, ada di sana kondisi-kondisi yang ya ini emang harus begitu gitu. Ada yang begitu. Contoh misalnya kalau ya agak berat lah kalau ngomongin HAM, jangan di sini. Ntar dibredel lagi. Jangan. Yang keempat adalah Dito Aryo Tejo. Dito Aryo. Menpora, Menteri termuda kalau nggak salah ya. Menpora ini pernah tersangkut di kasus, namanya pernah jatuh di kasus Telkom 4G-nya itu siapa? Dulu kasusnya siapa? G Plate. Itu sampai sekarang nggak ada, harusnya PPATK gitu ya, kalau ada begitu ya body check aja dulu Pak. Cek dulu. Nanti jangan sampai sebelum dicek nanti klarifikasi. Udah klarifikasi terus gak jelas. Waduh. Ah? Karena udah beres. Gak beres. Karena belum pernah diapa-apain. Ya. Ya kan? Cuma ada enggak? Berarti bukan punya Anda? Bukan. Saya nggak tahu. Oh udah selesai. Wah. Waduh. Kalau si Aan nih Ya? tersangkut namanya dalam korupsi dan boleh ngomong kayak gitu, nggak akan ada yang dipenjara kayaknya. Ya kan? Tajir dong gua. Lalu ada juga kasus beberapa lama yang lalu lah, waktu yang lalu tentang lu diduga ada kolusi dan apalah gitu ya. Iya. Tapi terus lu klarifikasi nih ke KPK. Setelah klarifikasi terus nggak ada penyelidikan. Wah seru ya. Enak Nanti banget. dan ada gini, berapa kerugiannya kita bayar. Waduh. Nah, dibalikan uangnya ke negara. Kalau semua kasus korupsi seperti itu uangnya dibalikin, ya nggak harus jadiin kasus kali. Iya Ya ya. kan? Ya, uangnya Pelakunya dibalikin aja semua. Gitu. Iya, pelakunya nggak diapa-apain dong. Pelakunya nggak diapa-apain. Nah ini Nggak ya ada hukum jerah ya. mungkin kita berharap ini ada perubahan lah Amin. di kabinet yang baru ini. Next An. Ya, nih trending Twitter akun Roy Suryo Fufu Fafa. Sekarang kita bahas lagi, katanya sesuai ada yang lagi viral lagi. Mungkin teman-teman udah denger ya. Di Twitter sempat heboh soal akun Fufu Fafa yang katanya terkait sama Roy Suryo. Nah, gimana tuh ceritanya tuh, Nu? Kagak tahu lah lo yang baca. Nah, ya udahlah. Kirain lo tahu. Nah, ya udah gini nih ya. Cukup lucu juga. Jadi terjadi menjadi pelajaran penting buat kita. Akun Fufafa ini ramai diperbincangkan di Twitter karena ada spekulasi bahwa itu akun milik Roy Suryo. Terus walaupun belum ada konfirmasi yang pasti, hal ini jadi contoh nyata gimana pejabat publik harus berhati-hati dengan jejak digital mereka. Karena sekecil apapun tindakan di media sosial, seseorang akan bisa mudah dilecak dengan yang sudah viral itu tersebut. Hubungannya sama Roy Suryo? Ya di sini ya lebih boleh dibilang hubungan sama Roy Suryo jangan sembarangan lah gitu loh, jejak digitalnya gitu loh. Nah, emang bener itu dia? Ya gua ambil dari beberapa sumber seperti itu sih. Enggak lah. Enggak ya? Coba dibenerin kayak gimana itu dong? Enggak tahu lah. Ya aduh gua lagi kena salah. Kalau teman-teman lihat di Twitter kemarin sempat rame bahwa akun Fufafa itu adalah Roy Suryo. Itu gilanya sampai gini. Ada orang di TikTok bikin video Roy Suryo itu di penjara. Pakai rompi oranye. Oranye, oke. Masuk ke polisian gitu. Lalu dibilangnya ternyata akun Fufafa itu milik Roy Suryo. Lalu ada banyak akun yang bilang begitulah kurang lebih sama. Nadanya adalah akun Fufafa ternyata miliknya Roy Suryo. Tapi menariknya adalah kalau kita tarik mundur sebelum kejadian trending Roy Suryo adalah pemilik akun Fufafa. Roy Suryo ini pernah ngomong di salah satu channel di YouTube, Forum Keadilan kalau nggak salah. Dia bilang ya dia tahu siapa Fufafa. Dia bilang bahwa ini buktinya udah jelas. Ini quote-nya dia ya. Ini gua quote dari kata-katanya dia. Dia bilang ada satu temennya waktu itu bikin acara di daerah Solo dan cateringnya itu cili pari. Dan dimention bahwa cili pari itu anaknya yang punya adalah anaknya Pak Jokowi. Nah itu kata Roy Suryo. Nah nggak lama dari sana rame tuh Roy Suryo adalah pemilik akun Fufafa. Kalau menurut gua gini. Kalau sampai kita bikin video yang di TikTok gitu ya, Roy Suryo pakai baju oranye terus dibilangnya captionnya adalah
ditangkap karena ternyata ini adalah pemilik akun Vuava. Kalau menurut gue itu udah misleading. Kalau menurut gue itu agak sebenarnya nggak gitulah gitu ya. Ya ini udah ya kalau surinya dia mau nanggepin mungkin dia bisa masuk ke ITE sih gitu. Karena ya ini udah kemana-mana gitu, nggak nyambung banget gitu. Bahkan dia salah satu orang yang ngeklaim gue tahu siapa akun Vuava di balik akun itu. Aduh, bukan. Ini Counter Strike. RPG. Yoi. Ini lebih ke nunjukin gue sekarang siapa nih gitu kan. Gue bisa ngomong sedikit semua bergerak gitu. Ya, tapi lah itulah buzzer. Menjadi buzzer juga silakan aja, itu kan usaha ya, tapi ya tolonglah gitu. Yang menariknya adalah kita juga mengucapkan selamat buat Presiden Trump. Ya. Terpilih lagi menjadi Presiden Amerika untuk 4 tahun ke depan. Selamat Om Trump. Tadi gue Bung Gibran banyak yang komen. Sekarang Om Trump, selamat ya Om Trump gitu. Semoga Anda menjadi presiden yang sakinah mawadah warohmah. Gitu. Ya kan? Next. Nah, gue bingung nih. Tadi Ham udah. Apalagi materinya? Apa nih? Pendapat lu tentang kabinet merah putih ini apa sih? Ya di sisi lain mungkin ada sedikit kemajuan, tapi jangan disecara kemajuannya karena gue menilai sepihak ya. Kemajuannya apa? Kemajuannya udah banyak koruptor-koruptor yang ditangkap. Nah kabarnya nih. Banyak tuh berapa? Iya lebih dari 5 lah. Enggak di kabinet baru ini. Menurut lu kabinet baru ini gimana? Ya ada kemajuan juga lah, maksudnya dalam artian yang tadinya nggak ada jadi ada. Kayak kalau bilang HAM dibagi 2 ya? 2 apa 3 tadi? 3. Polhukam dibagi 3. Mungkin dengan adanya itu akan lebih bagus lagi kinerjanya. Ini menurut gua ya, yang awam ya. Ya. Terus ada gerakan-gerakan dari Pak Prabowo yang kemarin sempat gue lihat di sosial media bahwa kabarnya suaminya Mbak siapa nih namanya? Duh, gue lupa jadi. Nunung bukan. Nunung OVJ. Siapa? Anaknya Bu Megawati siapa? Mbak Puan katanya dipanggil karena terkait dengan kasus apa gitu loh. Nah, ya mudah-mudahan aja itu. Suaminya Mbak Puan. Oh ya? Iya. Tentang hati-hati nih, harus jelas. Oh iya. Ada tentang di short. Tentang apa? Nah itu dia tuh, gue lupa, pokoknya dipanggil aja. Ini ya, gue kasih tahu nih. Ya. Gue kasih tahu berapa hal. 1, Siap. buat lu semua. Ya. Jangan cari berita di short. Oh. Jangan cari berita di short. Lu bisa cari dapat berita itu di short sekarang. Iya. Gitu ya. Besok begitu lu sebarin ke semua orang, shortnya hilang. Waduh bahaya. Dan lu udah menebar hoax kemana-mana. Wih. Itu 1. Yang kedua, validasi. Oh iya benar, validasi gua. Validasi paling gampang adalah lu buka Google Search, bener nggak, cari ada nggak. Jangan dipercayakan Aan, ya, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Next, apalagi kan? Ya. Nah, lu lagi deh, karena di sini gua lagi mentok nih. Source-nya kagak jelas nih. Ada yang salah kan tadi pas di awal gua. Iya, oh iya. Iya. Gua mau ngucapin muarar sirait. Itu kan sekarang jadi Menteri Perumahan. Dulu itu dia di komisi 11 apa 9 kalau nggak salah. Nah dulu itu dia emang salah satu tokoh yang gue sempat kaget waktu dia ada di podcastnya bareng sama Mata Najwa Shihab dan ada Bibi Najwa Shihab, ada Bang Muarar sama ada Panji kalau nggak salah. Satu lagi tuh gue lupa siapa gitu. Panji bilang gini, semua orang yang nyalek itu pasti keluar uang banyak dan mereka pasti pakai money politik gitu. Yeah. Tiba-tiba Bang Ara karena dia salah satu senior di Unpar lah. Gue tuh sempat ketemu sama dia di beberapa pertemanan kita lah gitu ya. Bang Ara ini bilang gini, gua enggak Ji, gua masuk politik, gua masuk ke DPR nih, gua nggak pakai duit, bener-bener nggak pakai duit, dia nggak keluar duit gitu. Nah ini menarik, dari situ gue mulai ngikutin tuh sepak terjangnya beliau dan si Bang Ara ini.
Ternyata dia jadi menteri gitu kan. Dan kebijakan menteri perumahan Bang Muarar ini wakilnya tuh Fahri Hamzah, sorry. Wakilnya tuh Fahri Hamzah. Ini menarik. Lu tahu nggak apa yang menarik? Nggak tahu. Nah itu dia. Karena nggak ada yang tahu. Aku udah serius nih ngikutin nih. Gak salah lagi ntar gua. Menteri Perumahan itu bikin tren baru tentang keterbukaan di kementerian. Contohnya? Setiap meeting dia live YouTube. Wah. Setiap meeting. Gue pernah pulang kantor jam 11 malam, mereka masih meeting. Gue buka tuh YouTube-nya, gue komen. Itu seru. Jadi kalau gue setuju dengan perspektif, kalau lu mau terbuka, terbuka aja semua. Kapanpun dia meeting, di live kan. Itu keren. Menurut gue itu keren. Kenapa? Karena masalah utamanya dari nggak kerjanya kabinet ini atau nggak kerjanya pemerintahan ini adalah kita nggak percaya. Nah dengan dibukanya ini, dengan era keterbukaan ini kita bisa jadi lihat nih, oh lu ngapain aja sih kerjanya, ini ngomongin apa sih gitu. Itu menarik tuh. Yang kedua, dia waktu dia tuh diminta Pak Prabowo untuk bikin 3 juta rumah. 3 juta rumah? 3 juta rumah. Salah satunya adalah dia bikin yang di daerah mana gue lupa ya. Jadi di peresmiannya itu dia ngambil mic ke podium terus dia bilang gini, oke kita mau bikin beda ya. Gue gak mau peresmian itu, saya gak mau peresmian itu cuma satu arah. Saya panggil nih. Dia panggil yang punya tanah, yang ngehibahin tanahnya. Ya. Terus dia panggil juga yang akan ngebangun daerah situ gitu. Yang bikin tuh kalau nggak salah yang punya Podomoro kalau nggak salah. Podomoro Group. Itu tanah dihibahin dari rakyat, dibangun sama pengusaha gratis. Dan nantinya akan diberikan ke guru-guru, ASN, polisi-polisi yang jabatannya di bawah, tentara-tentara yang jabatan di bawah itu. Kalau menurut gua usaha kolaboratif ini menarik dari Bang Ara. Ya mudah-mudahan ini kita dorong terus, mudah-mudahan Amin. terus gitu ya biar semua saudara-saudara yang masih di bawah garis kemiskinan bisa diangkat minimal derajatnya dengan punya rumah gitu. Beliau juga bilang dalam beberapa rapatnya dia koordinasi dengan kejaksaan. Dia bilang kejaksaan udah oke, kata dia ya. Kejaksaan udah oke bahwa tanah-tanah hasil korupsi itu mau dibangun perumahan. Nah itu menarik tuh. Ini nih terobosan-terobosan yang gini nih yang kalau menurut gua itu harus diacungin jempol. Dan alokasi perumahan itu untuk rakyat semua gitu. Dan kayak lu misalnya lu mau beli rumah nih ya. Cicilan yang murah gitu bisa. Lu misalnya mau beli rumah apartemen nih. Apartemen di Manggarai. Kan ada baru tuh apartemen di Manggarai. Itu harganya sekarang nyewanya 1 bulan cuma 1,25. Itu 2 room ya, 2 BR tuh ya. Itu gua gak tahu dalamnya kayak gimana. Tapi itu dari harga 3 jutaan tuh. Akhirnya di lobi pemerintah Jakarta, PJ Jakartanya mengiyakan oke 1,25. 1/4 juta untuk per unit untuk rakyat tuh. Nah artinya ini kan jadi tepat guna gitu loh. Tempat-tempat kayak gini, rumah-rumah kayak gini diberikan untuk memang yang kemampuannya di sana. Jangan yang kemampuannya tinggi lagi yang diberikan, yang ngapain gitu. Itu ya, terobosannya Bang Ara sama Pak Fahri Hamzah. Thank you. Dan buat semua istri keluarga Kementerian Perumahan, jangan takut suami atau istri Anda kemana-mana. Lihat aja di YouTube, pasti ada di sana lagi meeting. Iya. Yang paling sering di komen adalah, Bang audionya nggak keluar Bang. Mic-nya Bang, mic-nya beli Bang. Nah, itu paling sering tuh. Jadi Bang Ara kalau Bang Ara nonton itu tolong beliin mic deh. Ya kan pasti banyak lah duitnya. Iya. Dia kan punya restoran di mana-mana tuh. Siap. Gitu. Apalagi An? Lo ada info apa lagi? Belum nih, gua mentok nih gara-gara tadi salah judul awal. Kesininya jadi berantakan gue nih. Nextnya apa? Lu punya poin apa? Next, edukasi publik dan pencegahan. Itu terkait apa ya? Terkait kalau nggak salah nih, ini ya kalau nggak salah nih. Oh kasus yang blokir situs. Wah itu nanti aja lah. Oh nanti aja ya. Nah itu yang kita bakal bahas panjang tentang perubahan. Ini tuh yang tadi masih bisa dibahas nggak tadi tuh rangkuman kecelakaan yang terjadi. Udah lewat ya? Udah lewat kali. Mantok gue beritanya nih. Abis nih gue nih. Lanjut deh dulu. Ya jadi nanti minggu depan kita akan ngebahas sesuatu yang juga rame. Karena ada satu kementerian yang berubah. Yaitu namanya keren. Namanya Komdigi.
Apalah itu komunikasi digital pokoknya intinya. Komdigi, menterinya adalah Ibu Mutia Hafidz. Itu keren. Beliau sepak terjangnya adalah dulunya ketua komisi 1 kalau nggak salah. Atau ketua komisi 1 atau ketua komisi 3. Terus dia yang bikin menariknya, yang bikin orang melihat, gue minum kopi dulu dah. Silakan. Silakan An. Yang menariknya apa? Gue baru tahu nih Komdigi nih. Maaf ya, karena Aan itu nggak ada internet di rumahnya. Iya. Dan di sekitar dia kemanapun dia berada, nggak ada internet. Zong. Jadi Komdigi ini dipimpin oleh Ibu Mutia Hafidz. Ibu Mutia Hafidz adalah bekas ketua komisi di DPR. Yang bikin semua mata Indonesia, semua orang-orang, enggak semua sih ya, yang di jalan tetap di jalan lah, matanya jangan ke sana gitu. Yang bikin menarik adalah perkataan beliau ketika ada kasus kebobolan PDN. Oh, oke. Kalau nggak salah, pokoknya kalau nggak salah ya, highlight kalimatnya adalah berarti kebobolan ini adalah kebodohan. Wah, itu gokil sih. Artinya DPR itu menegur Keminfo dan jajarannya, kenapa bisa PDN-nya kebobolan. Nah, itu Ibu Mutia Hafidz. Kalau lu bisa cek di YouTube-nya TV DPR apa TV negara lah gitu ya. Tonton aja di sana. Itu ada tuh quote dia ngomong kayak gitu. Nah sekarang di zaman Kabinet Merah Putih, di zaman eranya Pak Prabowo jadi presiden, beliau jadi Menteri Komdigi, komunikasi apalah itu, digital. Komunikasi dan digital. Komdadi. Komdagi. Komdigi. Bener-bener Komdigi ya? Komdagi. Komdadi gak lucu ya? Tadinya Kominfo. Itu jadi beberapa juga tuh dipecah kan. Itu ada Komdigi khusus lah. Nah salah satu teman gue tuh ada di sana. Namanya Prabu. Bu, gue udah WhatsApp lu juga bro. Nggak balas-balas bu. Sombong amat bu. Bu, Prabu ini suaminya, aduh siapa ya? Artis pokoknya. Kenal teman gue juga. Ya itulah. Zeze apa ya? Zeze apa Zizi gitu. Nah itulah. Bu, please lah. Nanti kita akan bahas buat lu semua tentang seputar Komdigi, lalu apa kabarnya Budi Ari yang sekarang jadi Menteri Koperasi gitu ya. Karena kan waktu di Kominfo ada judi online, ada penipuan online gitu kan. Nah penipuan online itu salah satunya Pak, bentuknya adalah koperasi online. Nah sekarang Pak Budi Ari jadi Menteri Koperasi. Ya. Gitu. Apalagi? Gak ada nih? Gak ada. Closing aja kita. Hah? Closing aja? Closing aja lah. Bingung gue nih. Jadi nggak ngebahas yang, tapi gue udah kelewat kan tadi ya. Udah lah, tadi gue sempat mau ngebahas artis yang kecelakaan juga. Oh yang Saiful Jamil dan lain-lain. Iya. Lewat lu. Udah lewat sih. Ngomongin dari tadi lah. Iya nih. Udah. Dah. Closing. Closing dah. Closing lah. Ya. Dari tadi gue ngomong mulu ayo. Yuk. Kita ketemu lagi di Radio Next episode. Ada saya Aan dan Anu. see you next time. Ciao.